Namun biasanya Pak Ustadz, yang selalu terdengar oleh kita di tengah masyarakat, dosa anak terhadap orang tua ya. Iya. Dosa anak terhadap orang tua. Namun kita coba bahas dosa orang tua terhadap anak. Pada episode yang lalu sudah kita bahas. Yang pertama kemarin, dosa orang tua terhadap anak itu adalah orang tua salah membuat nama anak. Tolong kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Nama bukanlah hal yang untuk dimainkan. Nama bukanlah sembarangan ucapan. Tapi dalam nama itu ada nilai-nilai tertentu. Dan itu sunnah Nabi. Apabila lahir seorang anak, cukurlah rambutnya, potongkan akikahnya, bikin nama yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dapat hadir di panggung dakwah podcast Fastabiqul Khairat ini. Walaupun dalam keadaan hujan ya Ustaz kan? Ya. Walaupun keadaan hujan, kita bisa hadir di podcast Fastabiqul Khairat ini. Kemudian Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita tetap istiqomah hadir dan mensyiarkan dakwah di podcast Fastabiqul Khairat ini. Kemudian di sini yang sama-sama kita hormati yaitu guru kita, pembina kita podcast Fastabiqul Khairat, yaitu Al-Ustadz Dr. Safri SAG MMPD. Kemudian yang saya hormati pembina yaitu Al-Ustadz Safri SAG. Kemudian yang saya hormati seluruh sahabat dakwah podcast Fastabiqul Khairat. Kemudian yang kami hormati seluruh pencinta podcast Fastabiqul Khairat. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dengan kita berselawat, berkirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat syafaatnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana bahwasanya ia menyampaikan materi kita
pada malam hari ini ialah guru kita Al-Ustadz Dr. Safri SAG FMPD dengan judul yaitu lanjutan ataupun sambungan daripada dosa orang tua terhadap anak. Mungkin kita tidak memperpanjangkan mukadimah karena kita sangat ingin mendengarkan tausiah daripada guru kita ini. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah. Malam yang berkah ini Allah beri kita rahmatnya. Allah beri kita kesempatan dalam acara tausiah, menambah ilmu, meningkatkan iman. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita tetap dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syafaat beliau yang akan kita rindukan di yaumul mahsyar nanti. Tidak lain dan tak bukan dengan syarat lidah kita selalu basah berselawat kepada beliau. Sebagai bukti tanda cinta kita pada beliau. Setiap waktu dan setiap hari kita berselawat pada beliau. Insya Allah di yaumil mahsyar nanti kita akan bersama dengan Rasulullah SAW ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadz kita pembina Fastabul Khairat yaitu Al-Mukarram Ustadz Syafri Umar SAG. Semoga sehat selalu dan berkahi. Dan Allah muliakan juga pengurus Fastabul Khairat lainnya yang hadir, MC kita Pak Ustadz, semoga Bapak juga diberi Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di mana saja berada kita tetap istiqomah. Untuk itu mari kita sama-sama istiqomah dalam menjalankan baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Nah, untuk malam hari ini, untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah dan ilmu pengetahuan kita sebagai tambahan sambungan kajian kita yang telah berlalu dengan judul dosa orang tua terhadap anak. Dulu sudah kita sampaikan beberapa poin. Yang pertama kemarin salah satunya adalah dosa orang tua terhadap anak. Namun biasanya Pak Ustadz yang selalu terdengar oleh kita di tengah masyarakat, dosa anak terhadap orang tua ya. Iya. Dosa anak terhadap orang tua. Namun kita coba bahas dosa orang tua terhadap anak. Pada episode yang lalu sudah kita bahas. Yang pertama kemarin, dosa orang tua terhadap anak itu adalah orang tua salah membuat nama anak. Tolong kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Nama bukanlah hal yang untuk dimainkan. Nama bukanlah sembarangan ucapan. Tapi dalam nama itu ada nilai-nilai tertentu. Dan itu sunnah Nabi. Apabila lahir seorang anak, cukurlah rambutnya, potongkan akikahnya, bikin nama yang baik. Nah, itu artinya apa? Bahwa nama itu adalah sunnah. Nah, untuk itu seorang tua yang tidak memberi nama yang baik, dia termasuk orang yang sudah berdosa kepada anaknya. Ini salah satu. Yang kedua kemarin, dosa orang tua terhadap anak adalah menempatkan anak di tempat yang zalim, bertempat tinggal yang tidak baik, sehingga anak terdidik dengan lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Itu mungkin ringkas yang lalu ya. Dan lanjutnya yang ketiga,
Dosa orang tua terhadap anak waktu itu adalah orang tua membiarkan anak berbuat zalim. Membiarkan anak berbuat zalim seperti anak perempuannya. Dia tidak merasa ada keberatan melihat anak perempuannya keluar rumah tidak menutup aurat. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang negatif pada anak itu, dan ini karena tidak kepedulian orang tuanya, ini termasuk dosa orang tua terhadap anak. Sehingga orang tua tidak peduli dengan itu. Nah, ada persambungan yang episode berikut malam ini. Kita coba nanti sambungannya. Dosa orang tua terhadap anak itu adalah salah memilih jodoh anak. Ya. Jadi ada sebagian pemahaman orang tua kita hari ini. Jodoh anak itu dibiarkan dan dibebaskan, istilah pergaulan bebas. Sehingga anak ini memilih jodoh tidak sesuai dengan syariat Islam. Orang tua mengizinkan. Kadang-kadang timbul pertengkaran antara anak dengan orang tua. Masalah jodoh. Peduli orang tua dicarikan jodoh anak yang baik-baik. Anak kadang-kadang membantah. Yang akan nikahkan saya, katanya. Kayak itu budayanya. Seperti itu, Ustaz, ya? Iya. Yang akan nikahkan saya. Ini keluarga saya. Ya ibu jangan ikut campur. Apa katanya, enggak zaman lagi Tidak katanya. zamannya lagi katanya. Nah, kembali saya luruskan ya pemahaman ini. Baik orang tua maupun anak. Tolonglah hal seperti ini. Karena tanggung jawab orang tua itu tidak ada batasnya. Sampai kamu nanti nikah, sampai kamu nanti mendapat anak, itu tanggung jawab orang tua kamu masih ada. Jadi nggak ada batasnya. Nggak ada pemahaman batas tanggung jawab orang tua hanya sebatas pernikahan. Nggak bisa begitu. Nggak boleh. Tali darah tidak ada putusnya. Tali pernikahan ada putusnya, tapi tali darah tidak akan pernah putus. Sampai mati berarti. Iya. Jadi oleh karena itu, persoalan memilih jodoh anak ini, kalau orang tua salah menerima menantu, orang tua salah menerima jodoh anaknya, sehingga anaknya terjerumus di hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangganya, karena salah pilih jodohnya, ya jangan bilang salah anak dulu. Ini juga termasuk dosa orang tua. Nah, ini mungkin Pak Ustaz ya. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka konsep memilih jodoh anak ini harus kita ketahui. Apa salah satunya? Tankihul mar'atu li arba'in. Nah, itu dia saya. Hendaklah milih jodoh dengan 4 perkara ya, 4 macam. Ya, pertama pilih karena hartanya. Boleh, tidak masalah. Rasulullah nikah dengan Khadijah. Khadijah seorang yang kaya, boleh. Tapi harta yang membela agama-agama Allah. Seperti Khadijah, istri Nabi yang pertama, habis seluruh hartanya untuk membela agama Allah. Nah, oleh karena itu, boleh kita pilih orang kaya, boleh. Silakan. Boleh seorang tua menerima menantu orang kaya, boleh. Tapi menantu yang kaya yang mau menjalankan kekayaannya di jalan Allah. Jadi tidak ada istilah putus hubungan orang tua dalam memilih jodoh anak. Tetap ada tanggung jawab. Kemudian karena keturunannya, boleh. Kemudian karena cantiknya dan agamanya. Justru agama inilah sebagai kesimpulannya. Kalau agamanya bagus, itu sudah cantik akhlaknya, hartanya jalan Allah, keturunan yang religi yang bagus, agama yang bagus. Nah, ini. Itu dosa orang tua terhadap anak, tambahan yang kemarin, salah memilih jodoh anak. Yang berikutnya, yang kelima ya, dosa orang tua terhadap anak adalah menafkahi anak dengan uang haram. Nah, ini jangan jumlah saja yang akan diukur dalam hidup ini. Wah, semua anak dimewahkan. Dari mana datang uang, dari mana diperoleh, hasil korupsi. Nah, ini hati-hati. Karena ini akan dimakan oleh anak keluarga, oleh cucu segala macam, bahkan ini akan jadi darah daging
yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka ini termasuk dosa orang tua terhadap anak karena memberikan nafkah dengan uang yang haram, Haram. termasuk korupsi, Korupsi. hasil judi mungkin, Hmm. yang hari ini banyak judi tersembunyi, Ustaz. Iya, jadi online ya. Ya online, banyak judi-judi yang kadang-kadang kayak permainan game, tapi di dalamnya adalah semacam judi ya. Kadang-kadang sudah jadi kebutuhan, sudah jadi mata pencarian. Nah, ini diberikan kepada anak untuk Kadang-kadang pendidikan. mau motong Ustaz, Iya, kadang-kadang dia nengok HP, kadang-kadang ya. iya, Nah, padahal dia sedang berjudi. iya, iya. Kalau dulu HP orang, ada pakai apa chip namanya, saya iya, nggak tahu chip, juga iya. sih. Apa namanya? Dulu orang main judi 1 jam 1 hari. Sekarang setiap menit. Di dunia-dunia canggih, tapi banyak terarah tidak kayak positif. Nah, apabila rezeki yang diberikan kepada anak dengan jalan yang haram, ini adalah dosa orang tua. Ini kullu lahmin nabatin min haramin, ya, fannaru wallahu bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, ini neraka jahanam bagi. Nah, itu ya. Dari darah yang dimakannya menjadi darah, ini adalah neraka baginya. Nah, ini Pak Ustadz. Ini yang dosa orang tua terhadap anak, memberikan nafkah yang haram. Kemudian dosa orang tua terhadap anak adalah membiarkan anak bergaul dengan orang zalim. Nah, ini Ustaz ya. Membiarkan anak bergaul dengan orang yang tidak sholat. Nanti anak bisa tidak sholat. Dosa siapa? Ini dosa orang tua ini. Selagi tanggung jawab orang tua, sampai dia kuliah segala macam, bahkan sudah berkeluarga, orang tua masih berhak menegur, sapa, dan memberi bimbingan arahan kepada anak, walaupun anak itu sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga. Karena tidak ada putus bimbingan orang tua sampai mati, sampai wafat. Nah, apabila seorang anak bergaul dengan orang-orang zalim yang akan merusakkan segala ibadahnya, bahkan bisa meninggalkan ibadahnya gara-gara pergaulannya, ini tetap dosa orang tua. Cuma kalau anak ini sudah dewasa, anak ini sudah berkeluarga, kewajiban orang tua hanya mengingatkan. Meringankan begitu. Mengingatkan, mentablihkan, menyampaikan. Namun setelah berusaha dengan baik, seperti Nabi Nuh dengan anak dan istrinya, ya tak? Seperti Nabi Lut, istrinya penzina, ya tak? Ya sudah. Itu tanggung jawab Nabi itu sudah selesai. Bahkan Allah tegur sapa itu Nabi Nuh, itu bukan lagi istrimu, ya tak? Nah, orang tua juga begitu. Berusahalah dengan baik. Jangan ada batas-batas tertentu membimbing anak ke jalan yang baik. Nah, termasuklah pergaulan ini. Kenapa hancur masa depan anak kita hari ini? Karena ada pendidikan pergaulan ini. Yang hari ini semakin mencekam pada jiwa anak. Bahkan pergaulan jarak jauh pun lewat media elektronik ya. Media apa ini? HP ya. HP inilah. Itu HP 1000 kilo itu menjadi berapa senti ya enggak? Ini pergaulan lewat YouTube, lewat Facebook segala macam ini. Macam-macam bisa dibuat. Ini akan HP. Merusak juga. Baik pandangan, pikiran, perasaan, semua kalau tidak dibatasi oleh orang tuanya akan merusak. Nah, oleh karena itu orang tua berdosa apabila membiarkan anak bergaul dengan orang-orang yang zalim. Apa kriteria pergaulan anak yang baik? Nah, yang pertama ya, kalau ingin anaknya sukses, baik, pilihlah teman yang taat kepada Allah. Nah, jadi para anak-anak muda, baik putra maupun putri, teman-teman itu bagaimana
yang selalu membawa kita dekat dengan Allah. Begitu. Jangan berteman dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah. Jadi syarat mencari teman itu apa? Ati Allah. Ya taat kepada Allah, dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari teman yang selalu mengikuti sunnah-sunnah para nabi dan rasul. Artinya orang-orang yang banyak mengikuti sunnah nabi. Contohnya seperti berpakaian. Bagaimana berpakaian secara sunnah nabi. Nah, kalau kita berteman dengan orang-orang yang membuka aurat segala macam, ini akan menghancurkan masa depan Anda. Nah, itu ya. Kemudian cara membeli teman itu yang selain dari mencintai Allah dan Rasul, orang ini mempunyai prinsip istiqomah dalam beramal. Ada amaliyah sunat dia yang istiqomah dia. Sehingga kita contoh. Sehingga selama berteman dengan orang yang rajin sholat duha, dia akan ikut sholat duha. Nah, ini dia. Jadi singkatnya, kalau Anda ingin menjadi orang yang baik, bertemanlah dengan orang baik. Dia akan bercerita tentang kebaikan. Anda akan ikut baik. Kalau Anda ingin gagal, carilah teman yang selalu gagal. Dia akan bercerita tentang kegagalan. Anda akan ikut gagal. Nah, itu dia. Jadi Pak Ustadz, ini barangkali tambahan yang kemarin sebelum kita sambung. Yang sambungannya nanti dosa orang tua terhadap anak adalah menghalangi anak dalam berbuat baik yang benar. Nah, ini contohnya apa? Untuk besok terus habis ini. Ya, nanti kalau ada waktu kita sambung lagi. Ini menghalangi anak dengan berbuat yang baik atau benar. Contoh nih, susah singkat ya. Anak ingin masuk pondok pesantren. Orang ayahnya bilang, tak usahlah pesantren, masa depannya enggak apa, lapangan kerjanya ini. Jadi ketika anak ngomong ingin masuk ke sekolah agama, orang tua hanya mengukur urusan dunia saja. Nah, ini juga termasuk berpikiran terhambat gitu. Iya, orang tua yang menghalangi anak ingin bercita-cita yang lebih baik. Nah, ini yang dibilang tak dosa. Bukan kita melarang anak masuk sekolah umum itu salah, tidak. Tapi ada yang lebih baik di jalan Allah. Orang tua mengatakan tidak cerah masa depan. Nah, ini bahaya. Ini untuk sementara waktu, Ustaz. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mungkin ada dialog. Ya, silakan. Baik, tentunya kepada guru kita, Ustaz kita ucapkan banyak terima kasih. Karena ilmu-ilmu yang disampaikan itu sangat luar biasa. Memang pada saat ini apa yang disampaikan Ustaz itu kita melihat ya banyak juga yang terjadi, Ustaz, ya. Ya. Contoh di tadi, masyarakat kita. Dalam masyarakat. Ya. Dalam pergaulan bebas, Ya. pergaulan. Orang tua tidak peduli. Orang tua nggak peduli. Cuek aja. Seolah gitu. Tak berdosa. Santai aja gitu. Ya. Baik, ada pertanyaan nih, Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, itu cara mencari jodoh sesuai dengan syariat itu bagaimana, Ustaz? Karena kadang ada juga yang mencari jodoh itu dia sendiri aja cari. Dia pacaran, dia ini, dia kadang-kadang sebagai orang tua pun juga kadang-kadang ya, orang-orang yang yang mengetahui, kadang-kadang dia risau kadang melihat anaknya enggak pacaran. Kadang-kadang ada juga seperti itu kadang-kadang. Gitu. Seolah syarat mendapat jodoh itu pacaran gitu. Jadi risau dia. Jadi ketika dia udah pacaran, baru senang dia. Ini orang tua yang bagaimana nih, Ustaz? Ini baik. Sementara kita syariat mengajarkan bagaimana caranya mencari jodoh itu sesuai syariat. Ya, gitu. Jadi bagaimana caranya, Ustaz? Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagus sekali pertanyaannya. Kriteria mencari jodoh ya. Sebenarnya ya, ini budaya barat ini masuk ke
budaya kita ini. Istilah pacaran itu kan istilah orang barat. Bukan istilah syariat Islam. Kalau syariat Islam itu namanya ta'aruf. Ta'aruf ya. Saling kenal, mengenal. Gitu. Dan konsep kedua dalam syariat Islam itu saling ta'aruf juga ukhuwah, persaudaraan, silaturahmi. Nah, sebenarnya silaturahmi itu adalah langkah untuk mencari jodoh sesuai dengan syariat. Kalau tanpa silaturahmi, ini akan sulit nih dapat jodohnya. Nah, di dalam beberapa konsep dalil Al-Quran mengatakan tankihul mar'atu arba'. Nikahilah wanita itu dengan 4 perkara. Pertama, 5 dia wala jamaliha. Ya, jadi karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, dan agamanya. Sebenarnya cara mencari jodoh yang baik dari situ letaknya. Sesuai dengan hadis Nabi. Iya, ini Sesuai dalil dengan hadis petunjuk Nabi Al-Quran, mengatakan memilih jodoh itu ada 4 yang kan kriterianya. Ditambah lagi pemahaman yang lain, memilih jodoh itu adalah lihat dari segi ibadahnya. Istiqomah nak dia dengan ibadahnya. Kalau tidak istiqomah dengan ibadahnya, itu salah satunya merusak rumah tangga. Kemudian kriteria mencari jodoh yang baik sesuai syariat itu lihat dari kesabarannya. Wanita itu lihat kesabarannya. Sabar nak dia dalam menghadapi segala bidang. Kadang-kadang ada wanita itu ramah dia waktu ada duit, Ustaz. Tidak ada duit, tidak ramah lagi dia. Nah, ini berarti dia tidak sabar dalam menghadapi nikmat Allah apa adanya. Kemudian kriteria mencari jodoh yang berikutnya itu adalah orangnya penyantun, ramah. Nah, kalau tidak penyantun bahaya nanti. Nanti di rumah tangga ada saling menyombongkan orang tua, bahaya. Bahaya. Ada orang miskin datang minta sedekah, tak penyantun, ini bisa perusak nanti ini. Tidak ramah, pelit, kikir, aduh, perusak ini. Jadi masih banyak kriteria mencari jodoh itu, termasuk kriteria mencari jodoh sesuai syariat itu adalah orang yang selalu bersyukur segala nikmat yang telah diberikan. Ini lain zakartum la azidannakum wala in kafartum inna azab lasyadid. Orang siapa bersyukur atas nikmatnya akan ditambah katanya. Kalau tidak bersyukur tunggu azab paling pedih. Nah, wanita yang tidak bersyukur pada Allah, nah ini akan merusak rumah tangga. Mungkin itu bisa pula nanti kita buat judul baru tuh, kriteria mencari jodoh. Insya Allah. Episode berikutnya kita coba. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian ada juga lagi nih Ustaz. Apa dampak negatif dalam kehidupan? Dampak negatif? Ya, dampak negatif. Dampak negatif dari kehidupan seseorang apabila dia makan uang haram. Untuk anak ini ya. Untuk anak ini. Iya. Dia cari uang, tapi uang itu contoh uang korupsi seandainya. Iya. Dia berikan kepada anaknya. Apa dampaknya dalam kehidupan? Iya, baik. Adapun dampak negatif dari makanan yang haram diberikan kepada anak ini, yang pertama jelas itu karena pasti dosa ya. Iya, jelas. Dosa. Yang kedua, ini yang kata kullu lahmin nabatan min haram fal naruhul dinnar bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka jahanam baginya. Jadi kalau sudah diberikan makan yang haram kepada anak, ini akan mengakibatkan dampak negatif, baik secara keturunannya maupun daging-daging yang darah yang menjadi darah daging lah ya, ini akan mempengaruhi dari perilaku anak sebenarnya. Jadi akhlak anak bisa juga pengaruh dari makanan. Bisa, karena nurfah alaqah dari saripati makanan akan mencerminkan seseorang juga. Kalau selalu makan yang haram, ya rasa-rasanya akan mencerminkan kehidupan-kehidupan yang kurang baik juga. Nah, ini mungkin barangkali dampak negatif yang lain. Ya kalau sudah ketahuan nanti
anak itu diberi makanan yang haram sepanjang masa atau ayahnya korupsi segala macam, ya dari segi ilmu sosial, dari segi ilmu kemasyarakatan, ya tentu dia terhina lah. Ya. Tinggal mental anak rusak karena di tengah masyarakat dia merasa hidup di tengah kekayaan yang korupsi gitu. Sehingga mental anak akan rusak, Terganggu, kejiwaannya Ustaz, ya. akan terhalang. Sehingga kalau sudah terhalang jiwa dan rusak pikiran, ini akan menghilangkan cita-cita yang baik. Cita-cita anak ini akan menjatuhkan masa depan anak juga. Secara psikologi saya. Itu mungkin barangkali. Baik, kepada Al Ustadz, kita ucapkan banyak terima kasih. Mungkin Ustadz untuk sebagai kesimpulan Ustadz, Kesimpulan. dalam Kaum muslimin dan muslimat mana saja berada, selama ini kita katakan dosa anak terhadap orang tua, tapi hari ini mari kita sejenak merenungkan diri. Bukan dosa anak saja kepada orang tua. Ternyata kita juga memiliki dosa terhadap anak. Salah nama, memberi anak makan yang haram, membiarkan anak bergaul dengan orang zolim, tinggalkan anak di tempat yang tidak baik, termasuk menghalangi anak untuk berbuat baik. Anak ingin masuk pondok pesantren, tahfiz Quran, orang tua ada usahalah, masa depan kurang, ini bahaya ini. bahaya. Oleh karena itu kadang-kadang anak ini kullu mauludi yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir adalah suci sebenarnya. Tapi kadang-kadang diracuni, diyahudikan oleh orang tuanya. Itu mungkin barangkali Ustadz yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pada episode berikutnya kita tambah. Dia ada 20 Ustadz. Banyak Ustadz ya? Ya ada 20 dosa orang tua terhadap anak. Ini baru sekitar 7 atau 8. Nah, insya Allah episode berikutnya akan kita sambung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan mungkin barangkali Ustaz tutup. Baik, kepada guru kita, ustadz kita ucapkan banyak terima kasih. Ya. Insya Allah semoga yang disampaikannya insya Allah bermanfaat bagi kita. Amin, amin ya rabbal Dan alamin. mudah-mudahan dapat kita amalkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Iya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari hamba yang maaf. Afwamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.